Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dengan Sri Jumiati Kitchen. Nah, ayo, hari ini mau buat apa nih? Tuh, tengok apa ini ya teman-teman kira-kira. Nah, ini adalah kue Wagi Brownies. Nah, saya akan share gimana sih caranya untuk membuat kue ini. Nah, untuk teman-teman yang baru ketemu channel saya, jangan lupa ya subscribe dan like. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan juga dimurahkan rezekinya ya. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Untuk detailnya nanti saya tulis deskripsinya ya. Nah, di sini ada telur. Nah, ini ada gula pasir yang dihaluskan ya teman-teman. Teman-teman bisa di blender secara manual. Saya pakai gula biasa terus saya blender. Nah, ini tepung terigu. Tepung terigu saya pakai protein sedang ya teman-teman. Ini ada coklat bubuk. Ada DCC atau coklat batang. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Ini untuk memudahkan supaya cepat larut nanti saat dilelehkan. Kemudian ada margarin dan juga ada minyak gorengnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk toppingnya saya kebetulan di rumah ada kacang mete. Kemudian ada choco chip yang bulat-bulat seperti ini. Ada kacang almond slice. Teman-teman bisa dikreasikan ya untuk toppingnya. Oh iya, saya juga menggunakan Oreo yang dipotong-potong ya nanti teman-teman. Cuman tadi tidak kerekord. Untuk topping bisa disesuaikan ya teman-teman. Bisa juga dikasih keju, kacang tanah yang dicincang juga bisa. Nah, saya menggunakan loyang sekat ya teman-teman yang sudah dialasi baking paper. Nah, untuk sekatnya sendiri sudah diolesi dengan margarin ya teman-teman. Lanjut, kita mulai membuatnya ya. Pertama-tama kita pecahkan telur. Nah, di sini saran saya harus menggunakan telur yang benar-benar fresh ya teman-teman. Dan juga kalau bisa itu cari telur itu yang besar, kira-kira di atas 50 gram untuk satu butirnya. Karena apa? Pengalaman saya dulu pernah membuat ini itu telurnya tuh pas yang kecil-kecil. Saya buatnya juga 3 biji aja. Hasilnya itu pendek teman-teman, sedikit gitu, ndak bagus lah pokoknya. Nah, tadi kita sudah memasukkan gula halus ya. Telur dan gula halus itu cuma dikocok seperti ini. Di sini kita cuman tujuannya melarutkan si gulanya tadi. Cukup dengan diaduk-aduk seperti ini. Mengocoknya juga bisa menggunakan mixer ya. Dengan kecepatan paling rendah itu cukup 2-3 menit saja. Yang penting dikocok gulanya sampai larut dan telurnya itu jangan sampai mengembang ya teman-teman. Membuat kue itu sebenarnya sangat mudah teman-teman. Semua tergantung dengan kualitas bahan apa yang digunakan untuk menentukan harga pasar. Jika Anda menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, tentu saja harga jualnya lebih tinggi. Dan juga bahan-bahan yang berkualitas tentu juga rasanya juga pasti lain dari yang lain. Beda lah pokoknya seperti itu teman-teman. Tapi ya terkadang orang sih tidak tahu. Yang penting sama bentuknya, harganya lebih murah itu yang dipilih. Padahal enggak teman-teman. Kalau di dunia perkuehan itu bahan-bahan itu ada macam-macamnya. Ada yang murah, ada yang sedang, dan juga ada yang mahal. Yang tentu yang lebih bagus harganya juga beda. Seperti itulah teman-teman. Nah, oke, kita lanjut mengaduknya.
Ini di sini kira-kira saya mengaduknya itu kurang lebih sekitar 3 menit menggunakan mixer ini. Menggunakan tangan manual ya teman-teman. Maaf nih ngomongnya belibet ya. Nah, kita tunggu. Di sini sudah mulai terlihat larut. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi telurnya tidak mengembang ya teman-teman. Cukup seperti itu saja. Setelah itu kita lelehkan coklat batangnya sekalian sambil menunggu gulanya terlarut sendiri ya teman-teman. Melarutkan coklat itu saya menggunakan double boiler ya teman-teman. 2 panci, yang satu panci itu langsung kompor dengan perantara diisi air ya teman-teman. Jangan langsung panci yang berisi coklat langsung ke kompor, nanti dia hangus teman-teman. Nah, setelah airnya panas kita masukkan panci coklat seperti ini, terus kita aduk-aduk. Setelah kira-kira 50% mulai meleleh, masukkan margarin dan juga minyak gorengnya. Oke, diaduk-aduk terus hingga meleleh semua dan tercampur rata ya. Jangan sampai ada coklat yang menggumpal. Tipsnya, kita menggunakan api yang kecil. Kenapa? Karena airnya kan sudah panas, sudah mau mendidih tuh teman-teman. Nah, itu tidak masalah, apinya kecil itu tidak apa-apa. Nah, diaduk-aduk terus sampai coklatnya tidak ada yang menggumpal. Nah, ini sudah halus dan sudah licin, sudah meleleh semua ya. Nah, ini kita tinggal aduk-aduk. Ini kompornya sudah saya matikan ya. Kemudian dibiarkan di suhu ruang ya teman-teman. Lanjut kembali ke telurnya tadi. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini saya mencampurkan coklat dengan tepung terigu ya, agar mempermudahkan pekerjaan kita nanti untuk mencampur ke adonan. Kemudian ini saya masukkan coklat lelehnya tadi. Ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Tadi sudah didiamkan sebentar, jadi sudah dingin dia. Proses selanjutnya adalah di sini tuh kita tinggal mencampurkan semua bahannya. Nah, kita cuman mengaduk-aduk saja. Nah, kemudian kita masukkan bahan-bahan keringnya. Untuk bahan-bahan keringnya, pastikan semuanya itu kita diayak terlebih dahulu ya, sebelum dimasukkan ke dalam adonan telur yang tadi. Karena apa? Biasanya coklat itu banyak yang bergerindil, tepung pun juga seperti itu teman-teman. Nah, selesai diayak, kita campur kembali ya teman-teman, si tepung dan adonan telur tadi. Pastikan semuanya itu tercampur menjadi rata. Oke, di sini itu teksturnya kayak jenang dodol itu loh teman-teman. Dia agak sedikit berat diaduknya, tapi bisa kok, masih tetap bisa diaduk-aduk. Diaduk-aduk pelan-pelan saja, pastikan semua tercampur rata. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman.
perhatikan videonya baik-baik. Nah, seperti itu. Nah, ini siap. Di sini saya sudah memanaskan oven ya teman-teman. Saya panaskan oven tuh di pertama suhu 200 derajat Celcius, dipanaskan selama 5 menit dengan suhu 200 itu. Nah, ini siap untuk dituang ke dalam cetakan. Kita siapkan dulu cetakannya. Nah, ini sudah saya tuang dan sekatnya sudah saya pasang. Kemudian kita tinggal memberi topping sesuai selera kita, sesuai kreasi imajinasi teman-teman yang ada di rumah semua, seperti itu. Nah, ini saya sedang menyiapkan biskuit Oreo. Nah, ini dia yang sudah diberi topping. Nah, cantik kan teman-teman? Belum jadi aja sudah cantik seperti ini. Ini ovennya sudah siap ya teman-teman, sudah panas. Kemudian saya masukkan adonan kuenya. Setelah adonan kue dimasukkan, suhunya kita kecilkan menjadi 190 menit. Untuk total pemanggangannya di oven saya ini kurang lebih sekitar 40 menit di pengaturan timer, seperti itu. Nah, nanti di menit ke-15 suhu ovennya itu kita turunkan menjadi 180 ya teman-teman. Ciri-cirinya itu sudah keluar shiny crustnya di bagian permukaan kuenya itu. Nah, jadi kalau sudah nampak shiny crustnya itu, suhu ovennya diturunkan menjadi 180 ya teman-teman. Karena apa? Jika kita menggunakan suhu 190 menit dengan waktu yang seperti itu, nanti kuenya di bagian bawah itu gosong dan terlalu kering seperti itu. Nah, ini sudah saya kecilkan ya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan tuh di permukaannya shiny crustnya. Mohon maaf jika videonya kurang jelas ya teman-teman. Jika teman-teman semua mengikuti step by step dari video saya ini, pasti akan berhasil membuat fudgy brownies shiny crust yang sangat cantik. Nah, ini ditunggu saja sampai 15 menit sampai nampak permukaannya itu keluar shiny-nya. Nah, ini saya coba dekatkan kamera ke ke oven ya teman-teman. Nah, itu dia, nampak kan teman-teman, shiny-nya sudah keluar, tapi ini tuh belum matang teman-teman. Makanya setelah shiny-nya keluar, ovennya itu perlu dikecilkan. Kalau itu sih trik dari pemanggangan oven saya teman-teman. Untuk setiap oven itu berbeda-beda ya teman-teman. Kita harus memahami oven kita masing-masing. Nah, ini setelah 40 menit teman-teman sudah jadi, sudah masak. Saya keluarkan dari oven. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya cantik sekali kan teman-teman. Tuh, cantik, shiny-nya keluar. Nah, manfaat baking paper tadi yang kita lebihkan sisinya itu seperti ini teman-teman. Nah,
memudahkan kita untuk mengangkatnya dari samping seperti ini. Jadi baking papernya itu tidak usah dilepas, dan untuk melepaskan kue dari loyangnya itu tidak usah dibolak-balik. Jadi sisa ini kerasnya itu tidak rusak teman-teman, permukaannya tetap cantik. Ini sudah saya masukkan ke dalam box. Mohon maaf di video ini tidak saya tunjukkan tekstur bagian dalam ataupun tidak saya tunjukkan ketika saya mencicipinya, karena ini sudah orderan orang teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah dingin siap kita packing, seperti itu. Semoga teman-teman menyukai video saya. Dan juga terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Bye bye, see you next time. Nah, setelah di packing tinggal kasih stiker brand teman-teman semua. Ini sudah di packing di box. Ini kita tinggal nunggu customernya datang teman-teman. Nah, ini dia yang order. Malam-malam dia datang. Oke, terima kasih ya sudah order, semoga dimurahkan rezekinya. Nah, seperti itulah teman-teman cara pembuatannya. Terima kasih.